Aku dapat merasakan kesunyian yang sesungguh-sungguhnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pipit mengerikan, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Kalau betul maut adalah tempat menemui kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah-tengah pertarungan lama. Kenapa pedih dari luka lama aku masih terasa menggerogoti di hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewaku masih seperti kobaran api membakarku? Dia mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi anak yang menerima
lemah dan pasrah. Pasrah itulah yang kemudian menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu bisa tersenyum menghadapi kesulitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit, pendidikanku yang harus terputus di tengah jalan, sulit mungkin membayangkan bagaimana dulu kemiskinan melilit keluargaku. Bagaimana aku setiap pagi dan sore hari harus berkeliling menjajakan kue bikinan nenekku untuk 100-200 perak. Aku nyaris tidak pernah bermain dengan kawan-kawan sebayaku. Kebahagiaan masa kecilku hilang. Tapi aku ikhlas. Karena dengan uang itu aku bisa menyewa sebuah buku dan membacanya sepuas-puasnya. Berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan, merindukan kehidupan yang lebih layak. Berlebihankah itu? Memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan. Berlebihankah itu? Lalu kenapa cita-citalah justru yang memperkenalkan aku pada arti kemiskinan yang sesungguhnya? Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku berhadapan dengan ketidakberdayaan yang tak terelakkan? Dengan atau tanpa kalian aku harus pergi. 5 tahun lebih kematianku sia-sia. Apapun upaya yang dilakukan untuk mengusut kematianku buntu. Selalu saja ada yang begitu gelap, yang begitu kuat, yang begitu sulit untuk disentuh, yang begitu mustahil untuk dilawan. 5 tahun kematianku hanya menjadi perguncingan bagi upaya-upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Timbul, tenggelam, tak bertenaga. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku juga untuk sia-sia. Dengan lantang, tanpa diikuti oleh bukti-bukti akurat.
mengeluarkan sebuah pengumuman. Darah Marsina yang diperiksa di luar negeri ternoda bakteri. Oleh karena itu, pengusutan atas kasus kematiannya sebaiknya dihentikan. Kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Hanya 6 bulan setelah pengumuman itu dikumandangkan, seorang dokter bersumpah memberikan kesaksian bahwa darahku tidak pernah dikirim kemanapun, bahkan tidak pernah diperiksa di sebuah laboratorium manapun. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka selalu menganggap semua orang bodoh. Mereka selalu menganggap semua orang bisa dibodohi. Mereka mengira mereka bisa menghentikan waktu. Mereka mengira mereka bisa terus berkuasa, terus leluasa menghalalkan segala cara, menakut-nakuti orang, membungkam mulut orang. Lalu para penguasa baru itu takut dituduh tidak ikut mendukung perubahan, berlomba-lomba mengumbar janji-janji perbaikan nasib buruh segera. Memperbaiki nasib buruh dengan apa? Seluruh dunia tahu bangsa ini bangkrut dan tidak memiliki apapun untuk mengembalikan kehidupannya sebagai bangsa. 32 tahun kekayaan bangsa ini dijarah habis-habisan. Dan sekarang setiap upaya yang diperkirakan bisa mengembalikannya lumpuh. Bagaimana akan mengembalikannya kalau mereka memiliki segalanya? Uang, senapan, ancaman-ancaman, kemampuan melenyapkan orang, kemampuan membunuh dengan keji dan dengan cara yang paling licik sekalipun. Dan meja hijau itu, meja hijau yang mana? Adakah di negeri ini satu buah saja meja hijau yang masih bersih dari tangan-tangan kotor mereka? Memperbaiki nasib buruh dari 1700 ke 1900, dari 1900 ke 2000. Mereka bermain-main di antara angka-angka. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah sejumlah angka mampu
memanusiakan seorang buruh. Segelas teh manis di pagi hari, satu mangkok bakso di siang hari, lalu satu mangkok lainnya di sore hari. Itu takaran mereka tentang kebahagiaan seorang buruh yang harus memberikan seluruh tenaga dan pikirannya tanpa boleh mengeluh. Dan itu mereka sebut sebagai perbaikan nasib buruh. Aku muak. Apa yang aku saksikan? Ribuan buruh terkena PHK setiap harinya, sementara puluhan juta lainnya menanti nasib yang sama dengan perasaan tercekam. Kemiskinan merambat kemana-mana, mengobarkan api kebencian. Seluruh unsur kebiadaban terbongkar dari dasar jiwa yang terluka dalam, melukai orang-orang yang tak berdosa, melukai sejarah bangsa ini dengan luka berdarah, luka yang terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Betul, biang keladi dari seluruh bencana itu kini runtuh sudah. Tapi adakah satu alasan saja yang mampu menjamin bahwa segalanya akan segera berubah? Tidak ada. Sudah terlalu lama kalian membiarkan bangsa ini menjadi bangsa yang sakit. Sebenarnya yang sedang aku lakukan ini, aku kembali mengorek luka itu. Tuhan, ini menyakitkan. Tidak, ini terlalu menyakitkan. Aku tidak akan melakukan ini. Persetan dengan perjuangan yang mendadak mandul, persetan dengan perjuangan yang mendadak kehilangan arah, yang dikotori kepentingan-kepentingan, dengan ancaman-ancaman yang kini mulai mencekam. Setan dengan calon-calon korban yang sekarang ini sudah berdiri tepi tiang lahatnya dan segera akan menelannya. Tidak. Aku arwah dengan air mata yang tak habis-habis, arwah yang terus-menerus gusar digelayuti beban-beban lama. Sampaikan kepada mereka, Marsinah tidak akan datang. Marsinah yang lemah lembut, perempuan miskin yang tak berdaya dan tak tahu apa-apa. Tidak, dia tidak akan datang. Dia akan menunggu hingga peradilan agung itu tiba, dan dia akan berdiri
sekelompok orang berkumpul di sini. Kalian, aku mengenali betul siapa kalian. Sekelompok masyarakat yang baru saja meruntuhkan sebuah rezim yang selama puluhan tahun dianggap terlalu menakutkan untuk bisa disentuh. Duduk di sini dengan tatapan mengandung duka. Kenapa? Aku tahu seorang sahabat baru saja meninggalkan kalian. Seorang gadis belia, satu dari sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan yang kuat akan pentingnya memperjuangkan hak, direnggut nyawanya dengan keji. Tapi bukankah sejarah telah mengajarkan itu pada kalian? Kematianku, kematian Udin, lenyapnya 14 kawan-kawan kalian yang diculik itu adalah bukti betapa di sebuah negeri di mana kekuasaan adalah segalanya. Itulah memang yang harus kalian beri dalam memperjuangkan kebenaran nyawa. Dan menyaksikan kalian duduk di sini tercekam, merasa takut, berduka. Adilkah itu? Adilkah kalian pada gadis malam itu membiarkan kematiannya dikecam sebagai kriminal murni, sementara kalian yakin betul dia dibunuh atas kepentingan kekuasaan? Kematian gadis ini akan menguji rasa keadilan kalian yang sesungguhnya. Betapa memperjuangkan keadilan tidak cukup hanya dengan mempertahankan kebenaran yang kau yakini, tanpa upaya membuktikan apakah kebenaran yang kau yakini itu adalah betul-betul satu-satunya kebenaran. Kebenaran bisa datang dari mana saja, bisa dari musuh, bisa bahkan dari orang-orang yang tidak memahami makna kebenaran yang sesungguhnya. Kalian mungkin tidak memahami ini, tapi aku ya, aku memahaminya betul. Di dalam hatiku, aku sudah melakukan perjalanan mundur, sebuah penjelajahan panjang yang kemudian membuka mataku tentang berbagai hal. Dari situ aku jadi tahu banyak. Aku jadi tahu kalau dunia di mana dulu aku dilahirkan, dunia yang kemudian dengan dingin telah menyeremput hatiku, adalah dunia yang sakit sesakit-sakit. Dunia di mana kebenaran-kebenaran dibungkus, dimasukkan ke dalam peti lalu dikubur dalam-dalam. Di dunia seperti itulah aku dibungkam. Tidak cukup hanya dengan gertakan. Tidak cukup hanya dengan penganiayaan dan pemerkosaan yang dengan membabi buta telah mereka lakukan kepadaku. Untuk yakin mulutku tidak akan terbuka lagi, mereka merenggut nyawaku sekaligus. Rezim yang menakutkan ini, penguasa yang tidak memiliki hati itu kini runtuh sudah, dan kalian memperoleh itu dengan harga yang amat mahal. Dan sekarang menyaksikan kalian duduk di sini dengan perasaan tercekam, berduka. Dalam hati aku bertanya, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Perubahan? Perubahan macam apa? Tidakkah naif mengharapkan perubahan, sementara kalian membiarkan saja bangsa ini dikendalikan oleh orang-orang yang sama? Tidakkah naif mempercayai perubahan itu akan
kalian yang membawa koran? Ya. Hati-hati. Bahaya latihan PKI bersama reformasi. Ini masih sama. Kelompok-kelompok dengan gerakan-gerakan berbau komunis ini juga sama. Aku boleh dikritik tetapi jangan memfitnah. Ini juga sama. Kalian lihat, semua masih sama. Retorikanya, politik adu dombanya, politik rekayasanya, semangat menindasnya, kebiadabannya, bahkan slogan-slogan yang mereka pakai masih sama. Kepala negara meminta agar pihak keamanan menindak tegas kelompok-kelompok radikal revolusioner yang sekarang ini menjurus menjadi gerakan makar. Kasihan sekali orang ini. Baru 200 hari berpuasa, rakyatnya sudah teriak-teriak memintanya turun. Dui fungsi adalah perwujudan pengabdian abdi terhadap rakyat dan bangsa. Kosong itu. Dari hari ke hari mereka, anak istri mereka dihidupi oleh keringat rakyat. Dengan keringat rakyat mereka digaji, dipersenjatai. Untuk apa? Untuk menjaga bangsa ini, untuk melindungi setiap anggota masyarakat terbebas dari rasa takut. Tapi apa yang mereka lakukan? Menculik, menganiaya orang dari ujung kaki hingga ujung kepala, membunuh, melakukan pembunuhan secara massal. Lalu penjarahan itu, kerusuhan massal itu, pemerkosaan yang biadab itu, memperkosa seseorang, lalu melemparnya ke dalam kobaran api. Kebiadaban macam apa itu? Demi Tuhan, aku ingin sekali diyakinkan mereka tidak berada di balik semua peristiwa menakutkan ini. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini? Siapa? Tuhan memberikan kepada kalian akal dan pikiran. Tuhan memberikan kepada kalian kesempatan. Kalian tahu persis watak kekuasaan adalah menindas dan merampas hak orang-orang. Tapi apa yang kalian lakukan? Aku jadi teringat Kuneng. 1 tahun lebih Kuneng berhasil menunda pengosongan kampung hijau itu. Kampung di mana keluarga Kuneng memiliki sepetak kecil tanah yang diberi dengan cara kecil. Pulang balik Kuneng ke kantor DPR. Dia yakin betul para wakil rakyat itu mampu membelanya untuk memperoleh ganti rugi yang lain. Satu hari, sepulang kerja, Kuneng terpengangah kecewa. Kampung hijau itu sudah rata dikilas sama traktor. Kuneng akhirnya mati gantung diri. Dan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah memahami permainan apa sebenarnya yang terjadi di balik semua peristiwa ini. Setiap kali aku melihat gedung raksasa di Jakarta itu disorot di layar kaca, hatiku geram. Katanya di gedung itu gedung rakyat. Katanya di gedung itu nasib rakyat dibela. Katakanlah nasib kami sebagai buruh, sebagai orang-orang kecil tidak ada dalam catatan. Tidak termasuk golongan masyarakat yang layak memperoleh perlindungan. Tapi aku menyaksikan bagaimana harkat orang-orang dirampas. Aku menyaksikan
menyaksikan ibu-ibu menangis, anak-anak kecil-kecil kebingungan. Aku menyaksikan bagaimana pohon senapan mengamuk, merenggut nyawa dan harga diri. Dan gedung raksasa itu tidak melakukan apapun kecuali bungkam. Dan kalian, apa yang kalian lakukan? Dengan kanatku biru kejam-kejam, dicengkeram dengan kasar oleh seorang satpam yang mencoba menjahili izin haidku dengan merogoh kasar celana dalam. Berminggu-minggu kuning, buruh di bawah usia itu dibelenggu rasa takut karena satpam lain dengan kasar meremas susunya yang belum tumbuh. Satpam-satpam itu sama melarangnya dengan kami, sama menderitanya. Hanya karena mereka laki-laki dan punya pentungan, mereka mengira mereka berhak untuk ikut-ikutan menghina kami, memperlakukan kami sebagai bulan-bulanan. Tapi bukan Subianto. Bagi kami Subianto selalu jadi kekecualian. Dialah yang membawa Kuneng ke ahli jiwa ketika perempuan malang itu pada suatu saat betul-betul merasa terpuruk. Dia mencari pinjaman ke sana kemari untuk itu. Bagi kami Subianto selalu jadi pelindung, dan dia dituduh menjadi salah satu pembunuhku. Gila. Lalang hinggap dimakan malamnya, dia belum tentu mengusirnya. Itulah Subianto. Dan sekarang apa yang harus aku katakan kepada kalian? Apakah dengan janji-janji perubahan yang sekarang ini kalian teriak-teriakkan, aku layak percaya bahwa di negeri ini keadilan akan ditegakkan? Aku masih menyaksikan bagaimana lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi dilenyapkan. Aku menyaksikan bagaimana tersangka yang asli bebas berkeliaran, sementara tersangka palsu dibelenggu rasa takut. Dan Subianto ada di sana, disiksa di sana, ditelanjangi, disetrum kemaluannya, dan dipaksa telah ikut dibunuh. Mereka menciptakan cerita-cerita bohong. Mereka memfitnah. Kalian semua tahu itu bohong. Kalian tahu persis itu rekayasa. Aku tahu kalian akhirnya berhasil membebaskan Subianto dari rekayasa sinting itu. Tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Mana mungkin nyawaku lepas begitu saja dari tubuhku tanpa seorang pun pelaku. Apa yang akan kalian katakan tentang itu? Bahwa hukum itu gagal? Bahwa lembaga peradilan itu gagal? Bahwa di atas meja di mana mestinya keadilan ditegakkan, disitulah uang, darah, dan peluru lebih dahulu saling melumuri? Demi Tuhan, aku betul-betul tidak mampu membayangkan bagaimana kalian kelak mempertanggungjawabkan semua ini di depan anak cucu kalian. Lembaga peradilan adalah harapan terakhir bagi orang-orang kecil seperti diriku. Satu-satunya tempat yang harusnya memberikan pada kami perlindungan. Tapi apa yang kami dapatkan? Apa? Dari sekolah, terutama di hadapanku. Jangan kalian mengaku di negeri ini telah terjadi perubahan sebelum kalian berhasil menemukan
semua kasus kebiadaban yang terjadi di negeri ini yang telah dengan sengaja disembunyikan dari mata keadilan. Aku harus pergi sekarang. Aku harus pergi. Kebenaran yang tidak bisa diapa-apakan atau disentuh. Jadi tolong, siapapun kalian, seorang ahli, pengamat, penguasa, pemegang senapan atau regu tembak sekalipun, jangan satu orang dari kalian mengatakan memahami bagaimana menyakitkannya diperkosa. Tidak. Kalian tidak pernah tahu bagaimana keberanian dan ketakutanku. Dua sisi terdahsyat dalam sejarah kepahitan hidupku telah kubiarkan bertarung di pembuluh darahku, di seluruh sendi-sendiku. Kekuatan apa kira-kira yang mampu meremukkan tulang kemaluan seorang perempuan hingga merobek dinding rahimnya kalau bukan kebiadaban?
belakang, mengikat mataku dengan kain kencang, lalu mendorong tubuhku masuk ke sebuah mobil yang segera meluncur entah arah kemana. Tidak ada sesuatu. Sulit bagiku membayangkan ke arah mana aku dibawa. Tapi aku ingat betul, ketika mobil itu berhenti, mereka mendorong tubuhku keluar kasar sekali. Aku diseret-seret asap. Aku tidak tahu seberapa jauh aku terseret-seret seperti itu. Aku hanya tahu tubuhku menggigil dengan keras. Didera rasa takut yang luar biasa. Aku kemudian mendengar sebuah pintu dibuka tepat di hadapanku. Aku tidak ingat lagi apakah kepalaku telah membentur tembok atau sebuah bentungan telah dipukulkan ke keningku. Aku hanya ingat tubuhku tersungkur di lantai, dan ketika aku mencoba untuk bergerak, beberapa pasang kaki bersepatu berat dengan sigap menghadangku, menginjak kedua tulang keringku, menginjak perutku, dadaku, lenganku. Kata-kata kotor berhamburan memaki, mengikuti setiap siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak ingat lagi berapa kali tubuhku diangkat, lalu dibanting dengan kasar, lalu diangkat lagi, lalu dibanting lagi, diangkat, dibanting ke lantai, ke sudut meja, ke kursi, sampai aku akhirnya betul-betul tak berdaya. Ketidapan itu tidak mengenal kata berhenti. Aku bahkan sudah tidak sanggup mengangkat kedua tanganku ketika mereka dengan membabi buta beramai-ramai menggerayangi seluruh tubuhku. Dan hentikan ini. Aku merintih di dalam batinku. Aku berontak. Aku terus berontak. Aku berteriak-teriak sekuat tenaga meski aku tahu suaraku tidak akan terdengar. Suaraku bertarung melawan kain yang tersumpal di mulutku. Mulut dan rahangku seakan terkoyak. Aku melawan. Aku terus melawan. Sampai aku akhirnya kehabisan semua tenagaku, suaraku. Aku membiarkan mereka melahap tubuhku sekuat-kuatnya. Aku biarkan tulang-tulangku diremuk-remukkan. Dan sebuah benda besar tajam yang aku tidak sanggup membayangkan apa dimenjamkan menembus tulang kemaluanku. Tuhan, kenapa aku ingin sekali menangis, tapi aku tidak sanggup. Aku terlalu lumpuh untuk bisa meneteskan setetes air mata pun.
Darah. Aku melihat darah di mana-mana. Darah itu menghitam dan kotor, melumuri perutku, melumuri kedua selangkanganku, berceceran di lantai, belepotan di pintu, di kaki meja, di mana-mana. Itu saat-saat terakhir aku bisa merasakan sesuatu yang terlalu menyakitkan, sesuatu yang menakutkannya, yang kehadapannya demi Tuhan tidak layak untuk dialami oleh siapapun. Aku merasa kotor, aku merasa hina, dan aku betul-betul sendirian. Aku betul-betul sendirian. Aku mengangkat tubuhku mencari entah siapa, entah apa yang aku cari. Nenekku, Nek Oira, adik-adikku, kawan-kawanku. Di mana kawan-kawanku? Di mana kalian waktu itu? Tuhan, kau beri aku cinta. Tapi kenapa menakutkannya kecelakaan kau biarkan rapat aku memilikinya? Kau beri aku rahim. Kau janjikan kepadaku tentang mujizat-mujizatnya. Tetapi kenapa menakutkannya kekuasaan? Kau biarkan permukaannya. Aku dah mencoba mengumpulkan seluruh tenagaku yang masih tersisa dan berusaha berzikir. Tapi ketika aku mencoba membuka mulutku untuk mengucapkan asmanya, aku tidak sanggup. Aku merasa tidak layak. Aku merasa kotor. Kotor sekali. Aku lalu mulai menghitung. 1, 2, 3, 10, 100, 5.000, 7.000. Aku terus menghitung. Aku ingin sekali melenyapkan rasa takutku. Aku ingin sekali membuang rasa jijik yang menergap tubuhku. Tapi aku tidak sanggup. Aku mulai bangun dan aku mulai berputar. Aku berputar. Aku terus berputar. Berputar. Aku terus berputar.
Hadirin yang saya hormati, masyarakat, kawan-kawan saya sama masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, lalu masyarakat Jepang yang punya kepedulian yang tinggi terhadap keadaan Indonesia. Kita ulangi lagi. Para hadirin yang mulia, kawan-kawan saya masyarakat Indonesia yang kebetulan tinggal di Tokyo, lalu masyarakat Jepang yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keadaan di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih pada kehadirannya di tempat ini menyaksikan masyarakat kita. 本日出席していただいている皆様、日本に滞在していますインドネシアのおよび日本の方でインドネシアの社会に対して非常に関心を寄せてくださっている皆様、Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang mendukung keberadaan kami di sini. また今回の上演に対し援助してくださった皆さんにもお礼を申し上げたいと思います。Ninja, terutama saudara Natsuko dan Murai dan kawan-kawan semua. 佐伯夏子さん、村井先生、そしてその他の皆様、 lalu kawan Sofia University, 上智大学の友人の皆様、 lalu Japan Foundation, そしてまたジャパンファンデーションの皆さんにも serta kawan-kawan yang lain yang telah membantu kami tampil hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat. そしてまた今日の講演のために、上演のために協力してくださった皆様にも心からお礼を申し上げたいと思います。 Saya sebenarnya diminta untuk memberikan sambutan, tapi saya pikir pertunjukan yang 1 jam saja, 1 jam tadi itu sudah lebih dari cukup. Saya khawatir jadi terlalu banyak saya bicara. 実は私は今回挨拶をするようにというふうに頼まれていたんですが、この講演がすでに1時間経っておりますので、あまり多く喋るのも良くないのではというふうに感じております。 Jadi mungkin selanjutnya saya lebih setuju, saya mau menawarkan apabila kita mengadakan tanya jawab saja atau dialog, itu mungkin lebih bermanfaat. Tapi sebelum itu, barangkali ini statement resmi saya. ですので、これ以降は質疑応答というような、もしくはディスカッション、お互いの議論をしていく場というふうにできたらというふうに思っております。 Saya melihat Ibu